Salam sukacita bagi ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak ibu-ibu untuk kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa Sorgawi, di tempat kami masing-masing saat ini kami menyerahkan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, membuka pendengaran kami dan akal budi kami, supaya di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami setia melakukan setiap perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 yang mengatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejahatan selalu ada dan juga senantiasa boleh terlihat di dalam kehidupan siapapun tanpa terkecuali. Di sekitar kita, bahkan itu bisa juga datang dari diri kita pribadi. Kejahatan itu selalu saja menimpa kehidupan kita, menimpa akan segala apapun yang selalu kita lakukan dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Ada saja orang yang senantiasa menunjukkan bagaimana sikap yang jahat, sehingga itu juga yang senantiasa menjadi kecemasan, kekhawatiran di dalam diri kita. Bahkan seringkali di dalam keberadaan kita sendiri, diri kita sendiri, kita juga perlu mengoreksi apakah ada kejahatan-kejahatan yang kita lakukan bagi orang lain. Seringkali kita mengukurnya kecil besar kejahatan itu. Nah, kadangkala kalau kita lakukan dan kita menganggap oh itu masih kecil kok kejahatan itu, maka kita remehkan. Kita menganggap itu bukan sesuatu yang berdosa. Atau bahkan mungkin kita lakukan satu kejahatan yang memang benar-benar membuat kesengsaraan, penderitaan, kesusahan bagi orang lain. Bahkan itu juga bisa merenggut kebahagiaan orang lain. Dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita merasa puas, kita merasa senang karena kita sudah melakukan sesuatu dan kita anggap itu merupakan hal yang baik. Disinilah kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Yang namanya dosa tetap dosa. Namanya perbuatan jahat ya berdosa.
Sehingga penting bagi kita bahwa selalu mengingat akan apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga maksimal mungkin di dalam setiap tindakan kita, tutur kata kita, mungkin juga cara kita memandang orang lain, cara kita melirik orang lain, cara kita mengucapkan sesuatu terhadap orang lain, kita harus maksimal supaya tidak melakukan sesuatu yang mencelakakan orang lain atau membuat orang lain itu juga terpuruk dengan dendamnya, dengan bencinya, dan dia juga akan melakukan kejahatan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu melalui firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Amsal ini, yang dimana Salomo menuliskan tentang berbagai-bagai nasihat. Nasihat ini diarahkan kepada anak-anaknya, kepada semua keturunannya. Bahkan ini juga tentu tidak terlepas bagi kita yang membaca saat ini. Sehingga ketika kita memahami apa yang menjadi nasihat di dalam firman Tuhan saat ini juga akan selalu mewarnai atau memberikan juga pengajaran bagi kehidupan keluarga. Terutama tentu bagaimana sikap hidup dalam bekerja, bagaimana kita hidup dengan orang lain di sekitar kita. Dan juga anak-anak, mereka belajar dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik di dalam kehidupan mereka, sehingga dengan demikian juga bahwa keberadaan mereka sebagai anak-anak dalam didikan yang baik juga pasti mereka akan menunjukkan pribadi yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu nasihat Amsal bagi kita dalam bacaan pada saat ini mau disampaikan ada perilaku-perilaku yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Yaitu perilaku yang tentu saja ini dapat dikatakan yang menyakiti hati Tuhan. Itu yang harus kita ingat terlebih dahulu, menyakiti hati Tuhan. Kalau dalam perbuatan kita ini sudah menyakiti hati Tuhan, bagaimana kita mau menjadi anak-anak Tuhan? Bagaimana apa yang sudah Tuhan materikan di dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan, itu akan Tuhan cabut di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang akan terjadi? Oleh karena itu kita diperingatkan, nasihat ini mengingatkan supaya benar-benar menjaga pribadi sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu yang disampaikan yakni ada 6 perkara bahkan 7 perkara. Perkara itu adalah sama dengan persoalan, masalah, atau dapat pula perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu persoalan atau masalah yang bisa memunculkan masalah di dalam kehidupan, baik bagi diri kita sendiri maupun juga bagi orang lain, apalagi di dalam lingkup kehidupan kita keluarga. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi nasihat bagian bacaan kita pada saat ini, yaitu Salomo sampaikan ini ada 7 perkara atau 7 soal, 7 persoalan yang harus dihindarkan di dalam kehidupan kita. Yang di situ dikatakan bahwa Tuhan membenci orang yang mata sombong, lidah dusta,
tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Di dalam setiap hal yang kita lakukan itu senantiasa akan nampak lewat setiap sikap kita. Ya. Dalam setiap gerak-gerik kita. Dalam cara kita mengatasi persoalan. Maka di sini disampaikan bahwa dari 7 hal ini, di mana menyampaikan orang yang hidupnya meremehkan orang lain atau cara memandang orang lain itu dan menghina. Kemudian bahwa di dalam sikap menghina itu akan membuat seseorang juga akan mengalami sesuatu yang dimana mereka tidak merasakan hal yang sejahtera bagi hati mereka. Oleh karena itu dikatakan di situ sebenarnya ya ada kesombongan. Jadi sombong. Melihat orang lain itu dengan cara mata kita itu melirik orang itu seringkali juga memperlihatkan bahwa saya lebih hebat dari orang itu. Saya lebih tahu dari orang itu. Saya lebih mengerti dari orang itu. Saya lebih kaya dari orang itu. Saya punya segala-galanya dari orang itu. Maka dengan demikian dikatakan bahwa dengan mata sombong orang itu selalu memperlihatkan bahwa seakan-akan dia lebih hebat dari orang lain. Bicara dusta, lidah dusta. Maka di situ dikatakan bahwa lidah ini Tuhan berikan bukan untuk menyatakan dusta. Kalau di situ juga tidak bersaksi dusta, menyebar-nyebarkan kebohongan yang pada akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini juga seringkali kita pergunakan lidah kita ini tidak dengan hati-hati. Kita selalu pergunakan lidah kita ini untuk bagaimana mengeluarkan kata-kata yang menghina orang lain. Bagaimana kita berkata-kata memfitnah orang. Kita menganggap bahwa kita ini lebih tahu untuk semua apa yang kita lakukan dan orang lain itu dimana supaya kita bisa membuat dia menderita, dia sengsara, dia sakit. Ya kita lakukanlah dengan lidah kita ini memfitnah. Juga berbohong, bersaksi dusta. Maka dengan demikian dinasihatkan, ya sama dengan Yakobus katakan bahwa lidah itu dipergunakan untuk memuji Tuhan, untuk berkata-kata yang benar, untuk berbicara yang baik, supaya itu juga akan mendatangkan sesuatu yang begitu menyenangkan bagi orang, begitu yang juga menggembirakan bagi orang, supaya dengan kehadiran diri kita di sekitar orang-orang yang senantiasa kita jumpai itu mereka akan dapat mengatakan, wah betapa senangnya saya dengan kehadiran Anda. Saya betapa gembiranya hati selalu ketika ada
Anda, di sekitar kami. Nah, inilah yang sebenarnya dapat menunjukkan bahwa bagaimana orang lain itu merasakan kehadiran kita ini di sekitar orang-orang yang ada, itu memang mereka gembira. Dan juga dikatakan jangan pergunakan hati untuk merencanakan hal-hal yang jahat. Ya, kadangkala orang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Bahkan rencana-rencana yang jahat di dalam hatinya, pasti tidak ada siapapun yang tahu kedalaman hati seseorang, apa yang sedang dia rencanakan. Nah, itu tentu saja orang tidak akan tahu. Tapi di sini harus kita mengerti bahwa Tuhan memperhatikan, bahkan Dia menyelami setiap hati orang atau manusia. Oleh karena itu, maka tidak ada, walaupun dalam hati ada rencana-rencana yang jahat, kalau Tuhan tidak menginginkan, maka rencana jahat itu juga tidak akan terjadi. Kalaupun sudah kita lakukan, kalau Tuhan tahu, maka Tuhan akan menjaga sehingga orang akan terhindar dari rencana jahat itu. Maka di sini nasihat tidak menjadi sesuatu yang penting, ibu-ibu, untuk kita ini dalam hati kita itu merencanakan kejahatan. Bahkan itu akan membuat diri kita sendiri yang merana, diri kita sendiri dijauhi orang, diri kita sendiri ini juga akhirnya dapat menimbulkan sesuatu yang pada akhirnya orang tidak senang untuk keberadaan kita. Jadi itu hati itu jangan ada rencana-rencana baik, rencana yang baik, lalu kita wujudkan rencana yang baik, dan itu berdampak yang luar biasa bagi orang lain, berdampak yang baik, yang benar, bermanfaat bagi orang lain. Pergunakan hati untuk menyatakan sesuatu yang juga sangat membuat orang lain gembira. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari firman Tuhan mengingatkan kita ada banyak hal yang tentu harus kita tinggalkan. Kalau misalnya 6 atau 7 perkara ini masih ada di dalam diri kita, koreksi diri kita masing-masing. Adakah yang disampaikan oleh Amsal dalam firman Tuhan saat ini? Apa saya masih sering memandang orang dengan cara untuk menyombongkan diri, atau ada tindakan-tindakan yang dimana membuat orang juga berada dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Sebab itu pada saat ini kita diingatkan, mari kita tinggalkan apa yang dibenci oleh Tuhan, kita lakukan segala apapun yang benar di dalam kehidupan kita, dan juga mari bertobat kalau misalnya masih ada yang kita lakukan sebagaimana yang dibenci oleh Tuhan menurut firman Tuhan pada hari ini. Sehingga ibu-ibu akan tetap menjadi ibu-ibu yang juga mendatangkan berkat bagi keluarga. Bahkan itu pun akan terus memberikan rasa sukacita bagi kehadiran diri kita lewat persekutuan, jemaat, keluarga, maupun di mana saja kita berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin.